Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Chandra Aldo Gito dan kedua teman saya yaitu Ahmad Fadila dan Alpari Tegar Tarendra ingin mempresentasikan makalah yang berjudul Properti Investasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama ada investasi. Investasi adalah pengeluaran dana yang dilakukan untuk menunjang proses produksi sehingga diharapkan akan menghasilkan profit di masa depan. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi, investasi memiliki dampak besar baik pada lingkup nasional maupun regional dalam meningkatkan output dan pendapatan. Yang ketiga, properti investasi. Menurut PSAK, properti investasi melibatkan tanah atau bangunan yang dikuasai untuk menghasilkan rental, kenaikan nilai atau keduanya. Selanjutnya, perumusan masalah. Definisi PSAK 13. PSAK 13 menjelaskan bahwa properti investasi adalah properti yang dimiliki, bukan untuk digunakan dalam operasional perusahaan. Properti investasi diklasifikasikan berdasarkan penggunanya, yaitu untuk menghasilkan pendapatan pasif atau kenaikan nilai ekonomi. Aset properti, aset yang tergolong properti investasi meliputi tanah dan bangunan. Properti yang tidak digunakan dalam operasional tidak termasuk kategori ini. Selanjutnya, tujuan. Yang pertama, pemahaman PSAK 13. Tujuan utama adalah memahami revisi PSAK 13 pada tahun 2007 dan 2011 terkait properti investasi. Yang kedua, identifikasi isi. Membahas komposisi properti investasi termasuk kriteria aset yang dikategorikan sebagai properti investasi. Yang ketiga, klasifikasi aset. Mengidentifikasi aset yang termasuk dalam properti investasi dan aset yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku. Definisi investasi. Berdasarkan PSAK, investasi adalah aktivitas untuk pertumbuhan kekayaan melalui bunga, royalti, dividen, sewa atau apresiasi nilai. Investasi juga melibatkan surplus kas untuk pendapatan jangka panjang atau investasi jangka pendek dalam manajemen kas. Investasi membawa manfaat ekonomi bagi perusahaan termasuk meningkatkan hubungan perdagangan. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Tegar Tarendra. Terima kasih. Saya Alpari Tegar Tarendra akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya. PSAK 13 tentang properti investasi. Yang pertama, properti investasi adalah tanah atau bangunan yang dimiliki untuk memperoleh pendapatan sewa, kenaikan gaji atau keduanya, bukan untuk digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Yang kedua, properti investasi dimiliki sebagai investasi jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi melalui pendapatan sewa maupun apresiasi nilai properti. Yang ketiga, PSAK 13 mengatur pengakuan, pengukuran, pengajian, dan pengungkapan properti investasi dalam laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku. Klasifikasi properti investasi. Properti yang digunakan untuk operasional. Yang pertama, tanah atau bangunan yang tidak digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan, tetapi bertujuan menghasilkan rental atau kenaikan nilai. Yang kedua, properti sebagai investasi jangka panjang. Tanah yang dikuasai untuk kenaikan nilai secara jangka panjang dan tidak dimaksud untuk dijual dalam waktu dekat. 3. Properti yang belum digunakan, yaitu properti seperti bangunan yang belum digunakan tetapi tersedia untuk disewakan melalui satu atau lebih sewa operasional. Klasifikasi properti investasi.
Yang pertama, properti yang disewakan, bangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh entitas melalui sewa, pembiayaan dan disewakan kepada pihak lain. Yang kedua, properti dengan penggunaan yang tidak ditentukan, tanah yang penggunaannya di masa depan belum diputuskan oleh perusahaan, sehingga masih dikategorikan sebagai properti investasi. Metode penggunaan properti investasi. Yang pertama, identifikasi dan pengakuan, yaitu properti investasi diakui sebagai aset jika manfaat ekonomis masa depan mungkin terjadi dan biaya perolehannya dapat diukur secara andal. 2. Pengelompokan properti kombinasi. Jika properti digunakan sebagian untuk penyewaan dan sebagian untuk tujuan sendiri, maka masing-masing bagian dihitung terpisah bila dapat dijual terpisah. Properti dengan jasa tambahan, yaitu jika nilai jasa tambahan pada properti sewa tidak signifikan dibandingkan nilai sewa, properti diperlakukan sebagai properti investasi. Keempat, penggunaan internal group. Properti investasi yang disewakan untuk kepentingan grup diakui sebagai aset tetap dalam konsolidasi sewa sementara dalam laporan entitas diakui sebagai properti investasi. Kelima, kriteria pengelompokan. Jika sebuah properti memiliki bagian signifikan yang tidak digunakan, maka properti secara keseluruhan dapat dianggap sebagai properti investasi sesuai ukuran signifikasi seperti 2% atau kriteria lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari kawan saya. Kepemilikan properti investasi. Yang pertama, kepemilikan melalui financial lease. Transaksi financial lease menunjukkan pengasuhan dari lessor ke lessee dengan transaksi resiko dan manfaat ekonomi. Yang kedua, kriteria financial lease. Properti investasi dengan financial lease harus memenuhi kriteria seperti masa manfaat mendekati masa ekonomis, adanya opsi pembelian serta pengalihan resiko dari lessor ke lessee. Yang ketiga, kepemilikan melalui operating lease. Operating lease diakui sebagai properti investasi jika properti dimanfaatkan untuk menghasilkan pendapatan bukan digunakan langsung oleh penyewa. Yang keempat, penilaian properti investasi. Properti yang diakui melalui operating lease harus diukur menggunakan nilai wajar untuk memastikan manfaat ekonomis dapat diterima oleh optimal. Yang kelima, melakukan properti berbagai fungsi. Jika properti digunakan sebagian untuk disewa dan sebagian untuk operasional, kualifikasi ditentukan berdasarkan signifikasi salah satu fungsi utama properti tersebut. Pengungkapan. Yang pertama, model biaya. Properti investasi yang menggunakan model biaya harus mengungkapkan rekonsiliasi jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan dari awal dan akhir periode. Alokasi beban. Semua alokasi beban penyusutan perlu diungkapkan secara rinci, termasuk jumlah rugi, penurunan nilai, dan pemulihan nilai. Ketiga, reklasifikasi harus mengungkapkan detail transaksi agar aset seperti ke dan dari persediaan atau properti yang digunakan sendiri. Yang keempat, properti dalam pembangunan. Dalam proses pembangunan, rincian seperti estimasi penyelesaian dan hambatan proyek harus dijelaskan. Terakhir, kapitalisasi biaya. Biaya peminjam yang dialokasikan selama pembangunan wajib diungkapkan bersama tarif kapitalisasi yang digunakan untuk menentukan jumlahnya. Kesimpulannya, pertama, definisi investasi. Investasi menurut PSAK adalah aktivitas untuk pertumbuhan kekayaan melalui distribusi hasil investasi seperti bunga, royalti, dividen, dan uang sewa. Yang kedua, pengakuan properti investasi. PSAK 13-11 menetapkan bahwa properti investasi diakui sejak proses pembangunan dengan opsi menggunakan nilai
wajar jika dapat ditentukan secara andal. Yang ketiga, penggunaan operating list. Properti investasi yang memiliki melalui cara operating list harus memenuhi syarat properti investasi dan diukur dengan nilai wajar. Yang terakhir, model nilai wajar. Properti investasi dengan model nilai wajar memerlukan pengungkapan tambahan seperti rekonsiliasi jumlah tercatat, reklasifikasi, dan penyesuaian signifikan untuk melaporkan keuangan. Begitu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf. Terima kasih.